Perkenalkan, nama saya Kristiani Sinura, Luana Santa Elizabeth, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Pembahasan kita kali ini mengenai filsafat idealisme. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian filsafat idealisme, pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apakah itu pengertian dari filsafat. Filsafat adalah mencari kebenaran dengan cara berpikir nalar yang tersusun secara sistematis. Sedangkan idealisme adalah paham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi itu adalah ide. Ide adalah pikiran atau akal. Jadi, filsafat idealisme adalah mencari kebenaran bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi itu adalah ide, dengan cara berpikir nalar yang tersusun secara sistematis. Baiklah, setelah kita mengetahui apakah itu pengertian dari filsafat idealisme, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri filsafat idealisme. Adapun ciri-ciri dari filsafat idealisme ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah alam. Maksudnya, bagi orang idealis memiliki arti dan maksud yang berkaitan dengan aspek-aspeknya dengan pengembangan idealisme. Pokok utama yang diajukan oleh idealisme adalah jiwa yang memiliki kedudukan yang utama dalam alam semesta. Sebenarnya, idealisme tidak mengingkari materi, namun materi adalah salah satu yang tidak jelas dan bukan hakikatnya. Maksudnya, dalam filsafat idealisme ini, materi bukanlah satu hakikat yang paling tertinggi, tetapi dalam filsafat idealisme yang paling ditekankan itu adalah ide. Yang paling tertinggi itu adalah ide. Selanjutnya, paham ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah prinsipnya, aliran idealisme mendasari semua yang ada. Yang nyata di alam ini hanya ide. Dunia ide merupakan lapangan spiritual dan bentuknya tidak sama dengan alam nyata sendiri yang terlihat dan tergambar. Selanjutnya, aliran idealisme berusaha menembus alam pemikiran yang ada padanya metafisis yang baru, membentuk gerakan spiritual dan dimensi gerakan ini untuk menemukan hakikat yang dipahami dan murni pada kehidupan manusia. Baiklah, setelah kita mengerti apa itu pengertian dari filsafat idealisme dan ciri-ciri filsafat idealisme, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sumbangan filsafat idealisme terhadap pendidikan. Apa saja sumbangan filsafat idealisme terhadap pendidikan? Kita akan membahasnya setelah ini. Menurut filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Meskipun filsafat idealisme menganggap yang tertinggi itu adalah ide, tetapi ia tetap mengakui adanya materi. Namun, menurut filsafat idealisme, yang utama adalah dunia ide, bukan materi. Karena ide terlebih dahulu ada sebelum materi. Jadi, pengetahuan dan kebenaran itu terlebih dahulu ada dalam ide, dalam pikiran atau akal manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implikasi filsafat idealisme terhadap pendidikan. Implikasi filsafat idealisme terhadap pendidikan adalah bahwa pengetahuan dan kebenaran tentang pendidikan itu berdasarkan ide-ide yang bersifat abstrak yang lebih mendahulukan akal pikiran dan moral. Jadi, menurut filsafat idealisme, pengetahuan dan kebenaran tentang pendidikan itu pertama-tama ada dalam ide kita, ada dalam pikiran kita, tetapi masih dalam bersifat abstrak. Tujuan filsafat idealisme dalam pendidikan yaitu untuk membentuk karakter siswa, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar siswa, serta membantu untuk menjadi pribadi yang baik. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari filsafat idealisme, serta berbagai ciri-ciri dari filsafat idealisme, serta implikasi filsafat idealisme terhadap pendidikan, kita akan membahas selanjutnya mengenai filsafat pendidikan idealisme dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat, yaitu yang pertama adalah aspek ontologi, menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral,
serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Yang kedua adalah aspek epistemologis. Aspek epistemologis menyatakan pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan tidak semata-mata terikat pada hal fisik, tetapi lebih mengutamakan sifat spiritual. Yang ketiga adalah aspek aksiologi, menempatkan nilai pada sifat tetap dan idealistik. Artinya, pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik menjadi terombang-ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif atau temporer. Maksudnya adalah pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik menjadi terombang-ambing oleh sesuatu yang bersifat sementara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan filsafat idealisme. Adapun kelebihan dari filsafat idealisme adalah yang pertama adalah meningkatkan daya pemikiran yang menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Dan kekurangan filsafat idealisme adalah anggapan terhadap sesuatu nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Tidak bisa diganti-ganti maksudnya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dua contoh filsafat idealisme yang sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya dua contoh ini dapat menambah wawasan kita mengenai filsafat idealisme. Contoh pertama yang saya akan paparkan adalah dalam sebuah pekerjaan. Ketika kita tidak menyukai pekerjaan itu dan akhirnya memilih pekerjaan itu, tetapi lama-kelamaan memilih mundur karena tidak sesuai dengan idealisme kita. Pengertian idealisme di sini adalah pekerjaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada ataupun tidak sesuai dengan kehendak atau minat hati kita. Jadi, ketika kita memilih sebuah pekerjaan, hendaknya sesuai dengan minat atau bakat kita yang sangat menonjol dalam diri kita. Jangan asal-asalan dalam memilih pekerjaan. Maka, ketika kita memilih pekerjaan, hendaknya sesuai dengan bakat kita yang sangat-sangat menonjol dalam diri kita, supaya dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak terlalu sulit. Yang kedua adalah ketika ingin menyontek hasil ujian teman di sekolah. Tetapi karena kita mempunyai akal yang sehat dan kita berpikir bahwa menyontek itu tidak baik, maka melalui keyakinan kita yang sangat tinggi, dengan jawaban kita menjadi jawaban yang terbaik atas hasil belajar kita selama ini. Maksudnya adalah dengan keyakinan kita yang sangat tinggi bahwa jawaban yang telah kita jawab dalam hasil ujian itu merupakan jawaban yang sangat-sangat terbaik karena tidak melakukan menyontek. Maka seberapapun hasil ujian kita sudah sangat melakukan tindakan yang baik dan memuaskan untuk diri kita sendiri karena jawaban kita merupakan hasil dari otak kita sendiri, bukan dari hasil otak orang lain. Maka ketika kita sedang melakukan ujian di sekolah, alangkah baiknya kita tidak melakukan tindakan yang sangat-sangat buruk itu, yaitu menyontek. Baiklah, semoga dengan dua contoh tadi dapat menambah wawasan kita mengenai filsafat idealisme, di mana idealisme adalah paham bahwa pengetahuan atau kebenaran tertinggi itu adalah ide, berasal dari pikiran atau akal kita. Maka perbuatan menyontek itu tidak baik. Semoga ketika kita nanti melakukan ujian di sekolah ataupun dimanapun itu, semoga kita dapat menuangkannya dengan hasil pikiran kita atau hasil akal kita, bukan dari menyontek.
Sekian pembahasan saya mengenai filsafat idealisme. Jika ada kekurangan dari video ini, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.